Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gitalia Ibrahim dari Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Darah merupakan unsur terpenting dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Disebut sistem peredaran darah tertutup karena darah selalu melalui pembuluh darah, sedangkan disebut sistem peredaran darah ganda karena darah masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Peredaran darah ganda terdiri atas peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa darah tidak akan mengalir tanpa bantuan dari organ-organ peredaran darah. Darah mampu mengalir di dalam tubuh karena ada mesin pemompa. Mesin pemompa itu adalah jantung. Mengapa jantung dikatakan alat utama pada peredaran darah? Karena fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Jantung menyediakan dan mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh, serta membersihkan tubuh dari hasil metabolisme karbon dioksida. Kemudian, jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi kanan memiliki fungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih yang telah mendapat oksigen dari paru-paru. Fungsi dari bilik kanan adalah untuk memompa darah kotor yang berasal dari jantung sehingga dapat menuju paru-paru. Bilik kiri memiliki fungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung memiliki katup yang disebut katup jantung. Darah mengalir ke setiap organ melalui pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi dan vena atau pembuluh balik. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen. Kenapa kaya akan oksigen? Karena pembuluh darah arteri ini membawa darah keluar dari jantung. Arteri sendiri terdiri dari 2, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Aorta berfungsi mengalirkan darah dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, sedangkan arteri pulmonalis berfungsi mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Sementara pembuluh darah vena atau balik adalah pembuluh yang kaya akan karbon dioksida, yang membawa darah menuju jantung atau kembali ke jantung, serta berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 2 jenis pembuluh balik, yaitu vena pulmonalis yang berfungsi mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung serambi kiri, dan vena cava berfungsi membawa darah dari tubuh bagian atas dan bagian bawah menuju jantung. Berikut ini adalah proses peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya, mengantarkan oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa karbon dioksida. Karbon dioksida akan dikirim melewati pembuluh balik atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung atau serambi kanan. Setelah dikirim ke serambi kanan, maka darah akan mengalami peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Tujuan dari peredaran darah ini adalah untuk menukarkan kembali karbon dioksida menjadi oksigen. Secara rinci, peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah yang mengandung karbon dioksida akan dikirim melewati pembuluh nadi atau arteri pulmonalis, lalu sesampainya di paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di alveoli. Setelah karbon dioksida ditukarkan kembali dengan oksigen, darah akan dikirim melewati pembuluh vena dan masuk ke jantung serambi kiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru, sedangkan sistem peredaran darah besar melewati seluruh tubuh manusia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.